Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini materi kita tentang teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Istilah penting dalam penelitian yang pertama tentang populasi, kemudian elemen, sampel, dan subjek. Kalau bisa dijelaskan, populasi adalah keseluruhan dari elemen, sementara elemen adalah bagian dari populasi atau elemen-elemen dalam populasi. Sampel adalah bagian dari elemen, sementara subjek adalah orangnya. Contohnya misalnya ketika kita berbicara populasinya adalah seluruh mahasiswa dalam satu kelas, mahasiswa kelas meteorologi penelitian A misalnya, maka elemennya bisa kita pisahkan antara elemen wanita dengan elemen pria. Jadi dalam populasi tersebut ada dua elemen yang membedakan secara garis besar, yaitu elemen pria dengan elemen wanita. Nah, ketika kita akan mengambil sampel, maka sampel dari elemen-elemen tersebut adalah misalnya ketika jumlah elemen pria itu 50 dan elemen wanita itu juga sama 50, maka sampelnya kita bisa buat proporsional 5 pria kemudian 5 dari wanita. Intinya adalah ketika kita ingin mengambil sampel dari setiap elemen dalam populasi itu harus proporsional ya. Proporsional artinya sama besar ya, sama rata. Sementara subjeknya ya orangnya, siapa, si A, si B, si C misalnya. Itu yang dimaksud dengan subjek. Jadi populasi, elemen, sampel, subjek itu merupakan pemilahan ya antara populasi, elemen, sampel sampai dengan subjek. Sederhananya seperti itu. Kemudian sampling sendiri proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat-sifat subjek dalam sampel, kita mampu mengeneralisir. Artinya ketika kita sudah melakukan proses teknik sampling, maka hasil yang kita dapatkan dari sampel tersebut itu sudah bisa kita asumsikan bahwa kondisi sebenarnya dari seluruh populasi adalah seperti itu. Ya, ketika kita sudah mengambil sampel dari sekian banyak, kita ambil sampel 10 dengan kaedah elemen dan objek populasi tadi, kita dapat hasilnya misalnya seluruh masyarakat atau seluruh sampel itu mengatakan bahwa masyarakat rajin atau seluruh populasi dalam semua kelas atau hasilnya mengatakan dalam setiap kelas itu semua masyarakatnya atau semua orang-orangnya rajin, maka hasil yang kita dapatkan itu bisa kita asumsikan ke semua subjek, semua elemen dalam populasi ya. Meskipun ada standar errornya, misalnya tidak semuanya mungkin rajin, tidak semuanya berprestasi, tapi ketika hasil ilmiahnya mengatakan seperti itu, maka secara ilmiah kita harus mengakui bahwa itu merupakan hasil penelitian, hasil riset. Kemudian ini alur pemikiran populasi dan sampel. Populasi ditarik sampelnya, dapat hasil temuan atau hasil penelitian. Hasil penelitian ini atau temuan-temuan yang kita dapatkan itu menggambarkan kondisi keseluruhan dari populasi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini lebih ringkas ilustrasinya. Jadi populasi itu karena mungkin populasinya banyak, populasinya besar, tidak bisa kita ambil semua untuk diolah datanya, sehingga ditarik sampelnya menggunakan metode teknik sampling, nanti akan kita bahas. Kemudian sampel ini diolah datanya, ketemu hasilnya bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya di keseluruhan populasi, meskipun tidak semua populasi kita jadikan sebagai sampel ya. Jadi muter aja di situ, populasi ditarik sampelnya, ketemu sampelnya berapa, diuji datanya, kemudian bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya ya, kondisi keseluruhan populasi. Caranya atau alasan dari sampling, pertama tadi kita tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh data ya. Artinya data itu jumlahnya ketika kita berbicara populasi itu ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Ketika terbatas jumlahnya mungkin ribuan, bisa dihitung tapi ribuan. Ada yang tidak terbatas, kita tidak tahu berapa jumlahnya, sehingga perlu adanya metodologi sampling. Kemudian untuk menghemat waktu, biaya dan sumber daya lainnya, ketika kita
melakukan riset-riset yang berkaitan sama customer di sebuah pusat perbelanjaan misalnya. Ketika kita ambil seluruh elemen, seluruh populasi kita ambil, maka waktu, biaya, dan sumber daya lain itu akan terkuras habis karena jumlahnya banyak, sehingga diperlukan yang namanya sampling, pengambilan sampel. Kemudian kadang lebih dipercaya sebab peneliti tidak lelah. Bayangkan ketika kita mengambil seluruhnya, misalnya di situ ada 1000 karyawan, misalnya 1000-nya kita ambil, sementara kita dibatasi oleh waktu dan biaya. Nah, karena saking pengennya mendapatkan hasil yang cepat, sehingga faktor kelelahan juga bisa mendatangi si peneliti, sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak sesuai dengan apa yang realitanya terjadi. Sehingga teknik sampling itu merupakan alasan yang kuat untuk kita melakukan penelitian. Ada 2 macam desain sampling ya. Yang pertama probability sampling, kemudian yang kedua ada non probability sampling. Kita masuk ke probability sampling dulu. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Misalnya ada 1000 subjek dalam populasi yang sudah terpisah mungkin dari beberapa elemen-elemen, semuanya punya kesempatan yang sama ya. Ini penting katanya untuk menggambarkan atau mengeneralisasi kondisi populasi yang sebenarnya ya. Itu probability sampling. Semuanya punya kemungkinan untuk dipilih sebagai sampel ya. Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia punya pengaruh atau tidak, semuanya mempunyai kesempatan yang sama ya. Kemudian non probability sampling, setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel ya. Dalam hal ini waktu adalah yang utama. Artinya bisa jadi ketika ada pertimbangan waktu dalam melakukan proses pengambilan data, maka siapapun yang kita dapatkan itu yang akan kita jadikan sebagai sampel. Siapa yang kita jumpai itu yang akan kita jadikan sebagai sampel. Itu nanti ada di beberapa teknik sampling di non probability ya. Artinya tidak semuanya mempunyai kesempatan yang sama ya. Kemudian kita masuk ke probability sampling, macam-macamnya. Yang pertama random sampling, kemudian ada stratified random sampling, kemudian ada cluster sampling, ada systematic sampling. Ada strata, ada cluster, ada systematic, kemudian ada yang random. Kita bahas satu-satu. Random sampling, setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dan yang lebih penting adalah peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. Cara pengambilannya bisa melalui undian. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi yang tinggi. Artinya kita dari awal sudah berasumsi bahwa semua populasi, semua subjek dalam elemen dan populasi itu memiliki proporsi yang sama ya. Sehingga cara random sampling itu digunakan untuk supaya lebih fair. Misalnya ini banyak sekali dijumpai ketika kita mengikuti undian-undian berhadiah ya. Siapapun bisa atau memiliki potensi untuk memenangkan ya, meskipun dia hanya memiliki satu nomor undian, satu kupon undian. Caranya gimana? Ya dikumpulkan dalam sebuah wadah begitu. Kalau kita pernah ikut KKN, misalnya kemudian ada jalan santai, kemudian ada door prize-nya, ya semuanya dikumpulkan dalam satu tempat gitu kan. Kemudian diacak, diambil salah satu. Ketika proses pengambilan itu, siapapun yang ada di dalam mempunyai potensi yang sama, mempunyai peluang yang sama untuk diambil ya. Tapi yang diambil tetap cuma satu ya. Sehingga siapapun secara random kita ambil, siapapun mempunyai peluang, tapi yang diambil cuma satu ya. Itu cara yang paling sederhana ketika kita ingin mengambil sampel dari banyaknya populasi, random sampling. Atau misalnya ketika dalam kelas kita ingin mengambil sampel, mengambil 10 gitu misalnya, bisa aja misalnya dosen atau saya gitu misalnya untuk ngambil ngambil sampel dari sekian puluh mahasiswa, ya saya tinggal berbalik badan gitu kan. Kemudian saya ambil sebuah kertas, saya gulung, kemudian saya lempar ya. Saya lempar ke arah manapun yang saya kehendaki ya. Sehingga
nanti ketika kertas atau gumpalan kertas itu jatuh atau tertangkap oleh salah satu mahasiswa, itu yang akan menjadi sampel